Cukong. Mengutip dari seaworld.com, banyak orang yang kerjanya gila-gilaan demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan harta yang paling berharga yakni keluarga diabaikan begitu saja demi untuk memperoleh cuan yang banyak. Pertanyaannya, apakah betul dengan memiliki banyak materi lantas membuat orang jadi bahagia? Maybe yes, maybe no. Karena ternyata ada juga orang kaya tapi tidak bahagia. Hal ini bisa kita lihat pada diri Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Kita tahu sendirilah Ardi Bakri kayanya seperti apa. Ia merupakan putra mantan orang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Kemudian beberapa jabatan prestisius di beberapa perusahaan saat ini ia pegang. Mulai dari menjabat sebagai presiden direktur salah satu televisi swasta atau TV One, hingga dirut klub sepak bola Badak Lampung FC. Per tahun 2020 lalu saja, total kekayaan si Ardi ini mencapai angka 1,55 triliun rupiah. Wah, sebenarnya kalau sudah punya uang sebanyak itu nggak perlu kerja lagi seumur hidup juga nggak apa-apa. Pasti akan tetap kaya. Cukup didepositokan saja uang 1 triliun sudah dapat bunga 5,2 miliar setiap bulan. Setiap minggu sudah bisa beli Alphard. Tapi ternyata memang apa yang orang tidak punya pikirkan beda dengan orang yang berpunya. Bukannya mensyukuri apa yang telah dimiliki, Ardi Bakri dan istrinya Nia Ramadhani justru memakai narkoba jenis sabu. Apesnya lagi keduanya mengkonsumsi barang haram itu ketahuan oleh polisi, hingga diciduk dan dijebloskan ke penjara. Gak kebayang bagaimana menderitanya orang yang selama ini tidur di kasur empuk ruangan ber-AC, tiba-tiba harus nginap di hotel Prodeo yang hanya beralaskan tikar tanpa dikasih raket nyamuk. Bisa-bisa langsung masuk angin. Kronologi penangkapan Nia dan Ardi itu pun cukup unik dan lucu. Awalnya, supir mereka ditangkap duluan. Kemudian si sopir bernyanyi dengan mengatakan Nia juga pakai sabu. Lalu Nia ikut-ikutan ditangkap. Selanjutnya, Nia yang bernyanyi dengan mengatakan kalau ia sering mengisap barang terlarang tersebut bersama suaminya Ardi Bakri. Terakhir, daripada diciduk atau ditembak kaki, Ardi akhirnya memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Melihat putra Abu Rizal Bakri ini ditangkap, ada dampak positifnya juga sih. Pertama, kalau polisi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Mau orang kaya atau orang miskin, kalau pakai narkoba tetap saja diciduk dan diproses. Dan kedua, ini juga bisa menjadi hiburan buat warga Porong Sidoarjo yang menjadi korban ganasnya lumpur Lapindo. Bahwa hingga saat ini warga yang menjadi korban semburan lumpur perusahaan milik Abu Rizal Bakri itu belum mendapatkan haknya atau ganti rugi secara total. Nah, ternyata yang menarik di sini bukan hanya soal orang kaya tidak bahagia hingga mengkonsumsi narkoba tersebut, tapi ada juga yang lain, yakni netizen mempertanyakan kepada TV One yang tidak kunjung menayangkan penangkapan Ardi dan Nia itu. Padahal sudah sangat jelas, TV One merupakan stasiun televisi yang menayangkan berita, bukan saluran TV khusus seperti National Geographic atau Spectrum. Lantas, seperti apa pertanyaan netizen tersebut? Kita lihat cuplikannya. Kayaknya TV One lagi kena karma nih. Dulu waktu Pilpres, sering banget menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan, PDIP partai tempat mantan wali kota Solo itu bernaung pernah di-framing mengusung kader PKI oleh TV One kala itu. Hingga sekjennya Cahyokumolo menyerukan semua kader partai Banteng untuk siaga 1. Termasuk juga diantaranya ada yang melakukan pengerudukan kantor stasiun televisi pendukung Prabowo tersebut. Tidak hanya sekali TV One berulah, tapi lebih dari itu. Pasca Pilpres 2014 digelar, stasiun TV ini justru menayangkan hasil quick count yang beda dengan hasil survei pada umumnya. Hingga disindir oleh netizen, TV One memang beda. Jadi bisa dibilang TV One saat ini sudah seperti judul film Dono Kasino Indro yang maju kena, mundur pun kena.
berita Inardi Bakri ditangkap, takut kena marah. Nggak diberitain, diledek netizen. Wah. Bagaimana nih sahabat Cukong menurut kalian? Bisa tinggalkan di kolom komentar ya.